Hai guys, balik lagi di FNTV Channel. Kali ini gue coba sedikit mau berbicara mengenai situasi yang tengah terjadi di antara kita, yaitu adanya kejanggalan terkait vonis JPU kepada terdakwa penyiraman Bapak Novel Baswedan, yang kita sama-sama mengetahui beliau adalah penegak atau aparat hukum selaku penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada beberapa hal yang membuat saya pribadi tergelitik untuk mengangkat di dalam konten saya, karena mungkin nggak ya peradilan ini dilakukan secara sungguh-sungguh, atau ini hanya peradilan sandiwara. Jadi sangat menarik dan sangat menimbulkan pertanyaan di masyarakat, dan sedikit saya coba mengulasnya dari cuplikan mata najwa yang dilakukan pertanyaan atau dilakukan pertemuan dari beberapa masing-masing narasumber. Berikut cuplikannya. Kejanggalan demi kejanggalan mengiringi setiap perjalanan penyelesaian kasus penyiraman air keras penyidik senior KPK Novel Baswedan. Dari mulai sketsa wajah tersangka yang berbeda hingga fakta-fakta lapangan yang tak dihadirkan di persidangan. Mata Najwa akan membahasnya bersama dengan tim advokasi Novel Baswedan, Saur Siagian. Kemudian hadir juga mantan wakil pimpinan KPK Laude M. Syarif, ada anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, dan Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Saya ingin ke Bang Saur dulu. Tadi saya berbincang langsung dengan Bang Novel Baswedan. Saya ingin Anda menambahkan dulu sebelum nanti saya kasih kesempatan kepada yang lain untuk juga menanggapi kejanggalan-kejanggalan yang muncul selama persidangan maupun sebelumnya. Mana yang menurut Anda memang paling harus jadi perhatian semua orang? Mbak Nana, soal tadi saksi-saksi sudah disinggung oleh klien kami, Saudara Novel. Tapi saya mau menohok yang fundamental sesungguhnya dalam proses peradilan kita. Seakan-akan hari-hari ini sampah ini, beban ini sepertinya diletakkan kepada kejaksaan yang sekarang jadi beban. Padahal sesungguhnya Anda melihatnya ini sampah? maksud saya jadi bebannya kan maksud saya kepada jaksa. Padahal sesungguhnya ini dimulai dalam KUHP kita menganut namanya criminal justice system, yaitu adalah peradilan perkara pidana terpadu. Artinya adalah dakwaan ini kemudian adalah hasil daripada kerja-kerja daripada penyidik. Saya mendampingi Novel misalnya, saksi-saksinya itu betul-betul memberikan kesaksian, tapi tidak dipanggil oleh tidak dihadirkan di persidangan. Tapi maksud saya begini, coba Mbak Nana kita bayangkan, ini brigadir ini kan polisi lah yang menetapkan terdakwa ini sebelum terdakwa jadi tersangka. Tapi Mbak Nana tahu, tetapi yang sangat menarik yang publik tidak tahu, tetapi polisi juga lah 100% dipimpin oleh Irjen dengan seorang terdakwa atau seorang yang berpangkat brigadir. Sekarang kawan-kawan saya para advokat tergoncang-goncang. Kami mendapatkan predikat jadi advokat sekolah 6 tahun dulu. Kemudian kami sekolah advokat, kalau zaman saya dulu nggak langsung advokat, tapi pengacara praktek. Itu belum bisa punya toga. Tiba-tiba ada polisi, kemudian memakai toga atribut advokat, membela terdakwa ini. Coba bayangkan, yang saya tahu polisi tidak ada dua. Satu polisi nasional. Jadi tugas polisi menetapkan dia sebagai tersangka, yang dibawa jaksa dia sebagai terdakwa supaya dihukum, tapi muncul lagi polisi. Oke.
kemudian mengatakan ini perlu dilepaskan. Sekarang pertanyaannya adalah Mbak Nana, polisi yang mana yang kita pegang sekarang ini? Mengapa harus jenderal misalnya membela ini? Jadi lagi Mbak Nana, maksud saya adalah kalau seperti ini, mengapa kalau ada polisi yang lain melakukan tindak pidana tidak dibela, mengapa dua orang ini dibela? Itulah menurut kita bahwa peradilan ini peradilan sandiwara, bagaimana sudah merusak sistem hukum kita. Polisi yang menetapkan tersangka, tapi polisi juga mengatakan bebas. Tetapi yang menjadi meme sekarang adalah korbannya adalah jaksa. Jaksa tidak punya sikap. Kalau memang ini seperti dibilang Pak Nopel, katakanlah banyak saksi-saksinya dimanipulasi, itu yang harus dikejar oleh jaksa penuntut umum. Dia harus percaya diri dia sebagai jaksa penuntut umum. Itu menurut saya. Oke, saya ingin lempar ke Komisi Kejaksaan. Sebelumnya saya ingin disclaimer dulu. Kami Mata Najwa sudah berupaya untuk mengundang pihak dari Kejaksaan, tetapi menolak untuk hadir, dan saya akan tunjukkan komunikasi yang dilakukan tim Mata Najwa dengan sejumlah pihak Kejaksaan. Kita akan lihat yang ini. Ya, saya ingin kalau begitu ke Komisi Kejaksaan. Saya tahu Komisi Independen yang tugasnya salah satunya mengawasi jaksa. Apakah sudah ada pemantauan yang dilakukan? Mengingat begitu banyak orang yang menilai ada kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan dalam kasus ini. Silakan Pak Barita. Ya, selamat malam Mbak Nana. Yang pertama sekali perlu kami sampaikan bahwa ini kasus menarik perhatian betul. Dan seperti tadi sudah disampaikan sebelumnya, Komisi Kejaksaan itu begitu ini menarik perhatian besar sebagian masyarakat, kami sudah melakukan langkah-langkah khususnya menerima masukan-masukan dan mengamati seluruh perkembangan yang ada. Namun perlu dicatat Mbak Nana bahwa Komisi Kejaksaan itu tugas kewenangannya diatur oleh Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2011 bahwa dalam melakukan tugas pengawasan, pemantauan, penilaian kinerja dan perilaku, Komisi Kejaksaan tidak boleh mengganggu kelancaran tugas kedinasan jaksa, dan yang kedua tidak boleh mempengaruhi kemandirian jaksa dalam melakukan penuntutan. Artinya selama proses ini memang belum bisa bekerja Komisi Kejaksaan? Bekerja dalam pengertian menerima masukan, lalu menghimpun seluruh data informasi yang berkembang di masyarakat, itu sudah kita lakukan. Namun berkaitan dengan penanganan teknis perkara, karena ranah kewenangan penuntutan itu kan diberikan mandat oleh undang-undang kepada kejaksaan, dan itu merupakan kekuasaan yang merdeka yang kita tidak bisa intervensi dalam proses peradilan yang sementara sedang berjalan. Kalau pengamatan awal, karena kan sekarang mudah sekali dilihat dan kemudian sebetulnya relatif mudah untuk menilai tuntutan. Kalau maksimal hukumannya 7 tahun, kemudian berbagai hal yang terjadi selama proses persidangan, kemudian tuntutan 1 tahun, pengamatan awal saja sudahkah ada indikasi memang kejanggalan yang ditemukan? Nah, ini kan kita harus lihat keseluruhan proses ini. Karena proses penuntutan itu kan bukan bagian yang terpisah atau berdiri sendiri dari penyidikan, pra-penuntutan, penuntutan, sampai putusan hakim dan eksekusi. Oleh karena itu kita baru bisa memberikan evaluasi terhadap keseluruhan proses itu sampai dengan adanya putusan hakim. Sebab komisi ini kan harus memberikan evaluasi yang bersifat komprehensif dan objektif. Objektivitas evaluasi dari komisi akan bergantung bagaimana hakim melihat seluruh dakwaan, tuntutan, fakta-fakta hukum yang ada, dan itulah yang menjadi bagian dari proses evaluasi komisi. Suara-suara yang muncul dari publik itu suara-suara yang menurut Anda wajar atau berlebihan ketika kemudian sekarang publik mempertanyakan? Wajarkah publik mempertanyakan tuntutan dan berbagai proses yang ada? Ya, saya kira itu sangat wajar. Makanya kami melihat pertama sekali kami dapat memahami dan merasakan kekecewaan publik atas proses tuntutan itu. Karena bagi komisi sebenarnya
aspek keadilan masyarakat seyogianya mendapatkan proporsi yang objektif dan fair dalam penanganan kasus ini. Karena apa? Karena ada dua hal. Pertama, Novel Baswedan adalah aparat penegak hukum yang sudah seyogianya mendapatkan perlindungan proteksi maksimal dalam tugas itu. Yang kedua, pelakunya juga adalah oknum penegak hukum yang seyogianya memberikan keteladanan dan contoh. Nah, kami sebenarnya berharap banyak agar proses penuntutan melihat aspek-aspek keadilan masyarakat tadi, sehingga bisa dilakukan proses penuntutan yang berkeadilan tidak saja bagi Novel, tapi juga bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Oke, saya ingin ke Bang Masinton. Bang Masinton, bagaimana anggota Komisi 3 dan Anda kan juga sejak awal selalu kritis terhadap kasus yang menyangkut Novel Baswedan. Melihat tuntutannya, Anda terkejut, biasa, atau seperti apa? Ya tentu kita menghormati proses peradilan yang sekarang sedang berlangsung gitu ya. Nah tentu dari beberapa pandangan masyarakat ya, dan juga kita teman-teman di Komisi 3 juga lah kok ini kok jomplang banget umpama begitu dengan ada kasus dengan case yang ya setiap kasus kan beda-beda penanganannya ya, tapi dengan pola yang sama, umpama menggunakan air keras apa segala macam, kok tuntutannya beda gitu. Nah ada disparitas keadilan di sana. Nah itu yang menjadi catatan kita, ada perbedaan kok terhadap satu kasus, contoh di Mojokerto tuntutan 15 tahun, vonis 12 tahun gitu ya. Terus kemudian di daerah lainnya seperti itu tuntutan 7 tahun, 10 tahun. Nah kok ini jaksa tuntutannya ringan, cuma 1 tahun gitu ya. Sementara ini kan kasus ini yang mendapat perhatian publik begitu. Bahkan Presiden berkali-kali mengingatkan Kapolri untuk menuntaskan perkara ini. Bahkan juga negara melalui anggaran kepresidenan ketika sama Pak Laude masih pimpinan sudah mengalokasikan anggaran untuk biaya pengobatan Novel sampai ke Singapura. Jadi Anda mempertanyakan kok bisa hanya segitu? Iya tentu. Kenapa kira-kira Bang? Ya tentu kan harusnya kan jaksa juga mempertimbangkan aspek-aspek lain ya, baik secara yuridis maupun non yuridisnya dalam dari mulai proses BAP, lain-lain apa segala macam. Konstruksi hukumnya menurut saya harus dibangun secara logik, bisa diterima publik gitu. Nah ini kan era publik kan bertanya-tanya dakwaan primernya dengan subsidiarnya, yaitu yang kami katakan tuh kadang kok dakwaannya jadi tuntutannya jadi banci begini begitu. Nah jadi kenapa Bang Masinton kira-kira? Iya, kalau kita melihat kan di dakwaan primernya ya, ada unsur kesengajaan apa segala macam, tapi tuntutannya beda lagi seperti itu. Dan itu pertanyaan saya, menurut Anda, analisa Anda kenapa kemudian tiba-tiba tuntutannya bisa sedemikian rendah? Yang tadi Anda bilang bahasa Anda tuntutan banci. Kita kan nggak mau berandai-andai, kita kan hormat. Biasanya politisi paling jago tuh berandai-andai dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kok yang sekarang agak ragu-ragu berandai-andai? Proses hukum yang sedang berjalan di peradilan kan kita nggak mau mengandaikan, kita harus hormatin betul itu. Biarkan nanti institusi kejaksaan melakukan penilaian terhadap jaksa-jaksanya, karena apapun dalam undang-undang kejaksaan itu jaksa agung adalah sebagai penanggung jawab dalam aspek penuntutan. Jadi menurut Anda ini karena jaksa agung yang memerintahkan? Tidak, bukan seperti itu. Jaksa itu kan juga otonom, dia melaksanakan mandat sebagai penuntut ya. Sebagai penuntut, nah tentu. Dengan kasus yang sedemikian high profile, menurut Anda jaksa agung tidak terlibat dalam rentut atau rencana penuntutan? Ini betul-betul murni independen jaksa ini? Ya itu kan nanti bertahap. Tiap jaksa itu kan punya kemandiriannya masing-masing. Nah tentu nanti institusinya lah yang akan melakukan penilaian. Tadi juga ada komisi kejaksaan segala. Nah ini proses yang menurut saya ini belum berakhir. Ya cuman ini dibikin rame karena apa? Karena tadi tuntutan jaksa itu tidak mampu meyakinkan publik dan juga tidak mendatangkan rasa keadilan kepada publik. Itu yang menjadi soalnya. Nah, tapi ada yang menjadi catatan saya dalam persoalan ini. Tadi juga saya mendengar sekilas tadi ketika Pak Novel menyampaikan mengkaitkan dengan presiden apa segala macam. Menurut saya ya persoalan ini
jangan ditarik-tarik lagi ke ranah politik dan ke ranah presiden. Presiden sudah memberikan lebih perhatiannya ya dalam persoalan ini. Jadi menurut saya ini. Oke guys, dari cuplikan video Mata Najwa, beberapa pertanyaan terlihat belum terjawab. Mengapa peradilan ini tidak dilakukan secara serius ataupun secara maksimal? Karena 3 unsur yang memberatkan tersangka sudah tunai, mulai dari dilakukan kepada penegak hukum, yang melakukan penegak hukum, dan menimbulkan cacat permanen harus. Dan satu lagi, terencana. Nah, ini semua bisa dibuktikan melalui pernyataan-pernyataan Pak Novel dan data-data yang dikumpulkan tim pencari fakta dari pihak Pak Novel. So, untuk kelanjutan part 2-nya simak terus dan jangan lupa subscribe guys.